sah dan diterimanya ibadah yang lain. Yang kedua, fadilah dari sholat adalah kunci sukses. Sebenarnya kunci sukses itu cuma satu, tapi saya lupa tadi taruhnya di mana ya. Kunci sukses itu adalah sholat. Kenapa? Dalam lanjutan surat Al-Baqarah tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ ada lanjutan ayat Allah, wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang sukses. Di mana falaha adalah dasar kata daripada kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan. Falaha yaflahu falahan. Orang yang sukses disebut muflih. Dua orang yang sukses disebut muflihani, dan tiga orang yang sukses atau lebih disebut muflihun. Jadi ada 1, 2, dan 3 kalau dalam penyebutan bahasa Arab. Seperti bersatu kita teguh, berdua kita upin dan ipin, bertiga kita trio macan. Ini sebutan dalam bahasa Arab. Jadi jamak atau 3 lebih disebut muflihun. Bagaimana kita dipanggil oleh muazzin tadinya, begitu kita berada di rumah, baruan deblet maka kita dipanggil setelah kita makan sahur. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju keberhasilan. Kunci sukses adalah sholat. Orang yang berhasil adalah orang yang mendirikan sholat. Orang yang sukses adalah orang yang mendirikan sholat. Inilah kita semua, dan kita sebarkan kepada orang di samping kita, orang di sekitar kita. Kita pastikan dan percaya. Lihatlah Pak Muhammad, Pak Syarullah, orang-orang yang berhasil dan sukses di kantornya. Inilah contoh kesuksesan orang-orang di samping kita. Orang yang selalu mendirikan sholat, bahkan berjalan ke arah panggilan azan ketika dipanggil hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah panggilan menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Hari ini kita berada di sebuah zaman, di sebuah waktu di mana orang menganggap bahwa sholat itu tidak terlalu perlu. Buat apa sholat? Yang penting baik. Baik penting, akan tetapi kebaikan itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya kalau kita tidak sholat. Berapa orang yang baik di dunianya, akan tetapi begitu dia tidak sholat, maka dia akan disiksa di neraka. Ada orang yang begitu baik kepada kedua orang tuanya, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuanya selalu berbuat baik. Dia jadikan orang tuanya bagaikan raja. Dia berbuat baik kepada tamunya. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada masyarakat di sekitarnya. Apabila gotong royong, dia orang nomor 1. Nomor 1 yang pulang setelah ambil kue. Ketika dia bertetangga, dia orang paling baik. Tetangganya buat kenduri, dia yang bantu habisin makanan dan bawa pulang ke rumahnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dia berbuat baik kepada orang di sekitarnya. Akan tetapi kalau tidak sholat, maka di akhirat mendapat siksa. Ustaz Gunawan, ada orang yang sholat tapi masih mencuri. Ada orang yang sholat tapi masih berzina. Sebentar. Kalau kita lihat orang jalan lalu tidak ada tangan, masihkah kita sebut orang? Masih ya. Ada orang jalan tidak punya kaki, masihkah kita sebut orang? Masih. Ada orang jalan tanpa ginjal, mungkin satunya, masihkah kita sebut orang? Masih. Akan tetapi bila orang berjalan-jalan tanpa kepala, masihkah kita sebut orang? Pastinya kita sebut hantu. Bila kita punya baju baru yang kita beli untuk hari raya, kita punya sepatu baru yang kita beli di Medan Plaza, kita punya celana baru yang isi luar monja, semua ini tidak ada harganya bila kita tidak punya kepala.
Mungkin kita punya kekurangan dalam ibadah yang lainnya, akan tetapi dengan sholat yang kita lakukan akan menyempurnakan ibadah kita yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihitung di hari kiamat adalah sholat. Bila sempurna sholat seorang manusia, maka akan sempurna ibadah yang lainnya. Dan inilah fadilah yang kedua, sholat kunci kesuksesan. Yang ketiga, yang terakhir, sholat adalah kunci penambah rezeki. Begitu banyak sholat yang kita lakukan, akan tetapi mungkin kita merasa kita sholat tapi rezeki kita tidak bertambah. Orang yang tidak sholat mungkin makin kaya. Ternyata hitungan kita salah. Begitu kita sholat, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dengannya sholat. Kalau hari ini rezekimu belum bertambah, sabar. Kenapa? Karena kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Wa nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan disinilah lihat, apabila kita mempunyai gaji 2,7 juta, 2.700.000. Kalau kita tidak sholat berjamaah di musala Al-Ikhlas ini, maka gaji kita akan dibagi dengan 27. Artinya apa? Dari gaji kita 2.700.000, maka yang pantas, yang boleh kita nikmati hanyalah 100.000 rupiah. Perhatikan, kita punya gaji banyak, kita punya penghasilan banyak, kita punya pendapatan banyak. Berapakah dalam sebulan yang bisa kita tabung? Hanya sedikit. Inilah akibat kita melalaikan sholat berjamaah. Di musalla Al-Ikhlas ini, disinilah dikumandangkan azan 5 kali sehari. Gunakan untuk selalu mencari rezeki kita di sini. Ustadz, saya punya hutang. Biarkan hutangmu difikirkan oleh Allah dan engkau laksanakan sholat. Allah akan menyelesaikan hutang-hutang. Ustadz, saya punya uang yang berada di luar. Kerjakan saja sholat dan Allah yang akan memanggil kembali rezekimu. In kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Jika rezeki kita di langit, maka Allah turunkan. Jika rezeki kita di bumi, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Allah bangkitkan, Allah keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezeki kita jauh, maka Allah akan dekatkan. Ini dengan fadilah salat. Orang yang salat tidak berjamaah akan dikurangi rezekinya dan dibagi dengan 27. Orang yang tidak salat sama sekali, maka rezekinya akan dikali dengan 0. Begitu banyak di sekeliling kita orang yang kelihatannya kaya, akan tetapi ternyata merana karena setiap akhir bulannya dia tidak bisa menabung walaupun sedikit. Bahkan yang hebatnya, terkadang Allah hapuskan lagi uangnya dengan penyakit yang dideritanya. Sedangkan kita semua yang hadir pada hari ini jamaah sholat subuh dan selanjutnya zuhur, asar, maghrib, isya yang kita lakukan selalu berjamaah, insya Allah rezeki kita, gaji kita, uang kita akan Allah lipat gandakan sebanyak 27 kali lipat. Mungkin saat ini kita tidak merasakan hal itu. Lakukan saja sholat berjamaah sehari 5 kali dan pastikan Allah akan memberikan rezeki kita min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada seseorang yang selalu sholat berjamaah setiap waktunya. Ketika dia sudah mudawamah, mulazamah dan istiqamah di atas sholat berjamaah, maka Allah hadirkan keajaiban. Ada seseorang yang membawanya beserta istrinya untuk pergi haji plus senilai 135 juta rupiah per orang. 2 orang 270 juta. Dan ternyata inilah fadilah dari sholat berjamaah yang dia lakukan. Allah berikan 27 derajat.
270 juta. Allah tingkatkan rezekinya dengan sholat. Hari ini tugas kita, ajaklah wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah keluarga kita untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Karena Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita dengan sholat yang kita lakukan. Inilah ketiga fadilah dari sholat 5 waktu yang kita lakukan berjamaah setiap hari. Yang pertama, membuat ibadah lainnya diterima. Yang kedua, sholat adalah kunci sukses. Dan yang ketiga, sholat adalah kunci penambah rezeki kita. Semoga dengan tausiah singkat ini akan menambah semangat kita, gairah kita untuk selalu melakukan sholat berjamaah dan mengajak orang-orang terdekat kita melakukan sholat berjamaah di musola Al-Ikhlas ini, dan insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan singkat ini. Bagi orang yang masih penasaran, kopi apa yang tidak bisa diminum? Jawabannya adalah kopiah Ustaz. Gak bisa diminum ya kopiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.